Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Bu Niken dengan materi yang kedua, yaitu persamaan eksponen. Kita lanjut ke persamaan eksponen dulu ya. Persamaan eksponen itu adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau basis, atau eksponennya mengandung suatu peubah atau variabel. Penyelesaian persamaan eksponen itu bergantung pada bentuk persamaan eksponen tersebut. Nah, kita akan mempelajari 7 persamaan eksponen. Cukup banyak tapi tetap semangat ya. Untuk persamaan eksponen yang pertama, di sini ada bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Maka nilai fx-nya itu akan sama dengan 0. Syarat adalah A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Contohnya di sini ada 7 pangkat 2x kurang 3 sama dengan 1. Kita disuruh mencari himpunan penyelesaiannya. Maka di sini fx-nya adalah, ini kan A itu bilangan pokok 7, fx-nya 2x min 3. Syaratnya apa kalau sama dengan 1? Maka fx-nya, nilai fx itu harus sama dengan 0. Fx-nya di sini 2x min 3 harus sama dengan 0. Ya, di sini Bu jelaskan. Ini A, ini fx. Nah, syaratnya adalah nilai fx-nya sama dengan 0. Maka di sini aljabar seperti biasa. 2x sama dengan 0 ditambah 3. Maka 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Nah, ini adalah HP, adalah himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut, yaitu 3 per 2. Maksudnya apa? Cross check, coba dicek. Di sini kita punya tadi fungsinya persamaannya 7 pangkat 2x min 3 sama dengan 1. Kita masukkan x-nya itu 3 per 2. Ini tadi ya, 3 per 2. Berarti 7 2 dikali 3 per 2 dikurangi 3 sama dengan 1. Ingat di sini kalau pangkat dikalikan 2 kali 3 dibagi 2 ini kan bisa dicoret ya, 1. Berarti 7 pangkat 3 kurangi 3 sama dengan 1. 7 pangkat berapa nih? 3 kurangi 3, 7 pangkat 0 sama dengan 1. 7 pangkat 0, kemarin sifat eksponen A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti ini 1 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Berarti benar ya, X-nya adalah 3 per 2. Sekarang masuk ke persamaan eksponen yang kedua, yaitu di sini ada A pangkat fx sama dengan A dipangkatkan P. Maka nilai fx-nya itu akan sama dengan P. Syaratnya masih sama, yaitu A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Contohnya di sini ada 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 8. Di sini kita ubah dulu basisnya atau bilangan pokoknya. 4 itu 2 pangkat 2. Dipangkatkan 2x ditambah 1, 8 supaya berbasis 2, maka dipangkatkan dengan 3. Maka di sini lihat pangkat berpangkat biasa kan? Kemarin eksponen dikali. Maka 2 pangkat 4x ditambah 2 sama dengan 2 dipangkatkan 3. Nah, di sini kan basisnya sudah sama. Maka kalau basisnya sama tadi langsung nilai fx sama dengan P. Berarti 4x ditambah 2 sama dengan 3. P di sini kan A pangkat P, di sini juga A pangkat P ya. Maka 4x sama dengan 3P
plus 2 pindah ke kanan jadi min 2, maka 4x sama dengan 1, lalu di sini x sama dengan 1/4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1/4. Itu ya. Paham anak-anak? Contoh lagi ya. Misalnya contoh kedua. Ini contoh A misalnya. Contoh yang B. Kalau di sini ibu punya yang agak sulit sedikit ya. 3 akar pangkat 3 dari 9 pangkat x min 5. Pakai akar sekarang. Sama dengan 1/27. Nah, kita ubah dulu nih supaya basicnya atau bilangan pokoknya sama. Kita supaya tidak pakai akar, ingat persamaan fungsi eksponen 9x min 5 sifatnya. Diingat-ingat ya, sambil diingat-ingat. Nih, ini sifatnya kita pakai apa? Akar pangkat n dari a pangkat m, ya kan? Nih, menjadi a pangkat m per n. Nah, ini ibu ubah sekarang. Sama dengan 1/3 pangkat 3. 1/27. Nah, tapi di sini kan ini 9, ini 3 pangkat 3. Nah, ini ibu ubah lagi. 3 pangkat 2. 9 kan 3 pangkat 2. X min 5/3. Nah, di sini 1/3 pangkat 3 ibu ubah menjadi 3 pangkat negatif 3. Ingat sifat eksponen yang mana? Ini ke sini. Sifat eksponen yang 1/a pangkat n itu sama dengan a pangkat min n. Ya kan? Ya. Ini a-nya kurang ke bawah. Nah, maka ibu ubah seperti itu. Lalu ini tadi pangkat berpangkat, berarti 3 pangkat 2x 2 min 5 min 10/3 sama dengan 3 pangkat min 3. Di sini basisnya sudah sama, maka 2x min 10/3 sama dengan negatif 3. Lalu gimana? Ini dikali silang. 2x min 10 sama dengan min 9. 2x sama dengan min 9 tambah 10. Maka 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Berarti ini ya nulisnya ya, HP sama dengan 1/2. Sampai sini bentuk yang nomor 2. Udah ya? Kita masuk ke bentuk ketiga. Di sini ada a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Nah, maka nilai fx sama dengan gx. Di sini juga sama. Syaratnya a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Contoh. Di sini ibu punya 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 4 pangkat 3x min 5. Nah, di sini bilangan pokoknya a-nya 2 dan 4, tapi bilangan pangkat eksponennya fx sama gx, maka tadi nilai fx sama dengan gx. Berarti a-nya bilangan pokoknya 2 pangkat 2x plus 1
di sini 4-nya diubah menjadi basisnya sama. 2 pangkat 2, 3x min 5. Berarti di sini 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 ini dikalikan 6x min 10. Sekarang basisnya sudah sama nih, sama-sama 2. Berarti tinggal fx-nya itu 2x plus 1, gx-nya 6x min 10. Sudah. 2x, 6x-nya pindah ke kiri, min 6x sama dengan min 10 min 1. 2x min 6x min 4x sama dengan min 11. Maka x sama dengan min 11 per min 4. Berarti sama dengan 11 per 4. Berarti HP-nya 11 per 4. Seperti itu. Jadi kita mengubah dengan basis yang sama dulu, karena di sini kan basisnya sama, A sama dengan A. Kalau di sini 2 sama 4 basisnya belum sama, kita samakan dulu. Nah, ini pangkatnya dilihat juga, eksponennya kan beda nih. Ini 2x plus 1, di sini 3x min 5. Ini fx, ini gx. Nah, gitu. Contoh lagi. Oke. Contoh lagi yang kedua. Contoh yang A, contoh yang B ya. Contoh yang B, misalnya ada, kalau misalnya di sini 2 pangkat x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 4 min x min 1. Ini 2 sama 4 kita, berarti yang kita yang mengubah yang 4 ya, supaya menjadi basic 2. Di sini 2 pangkat 2, jangan lupa dikurung, min x min 1. Berarti 2x pangkat x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 2 min pangkat min 2x min 2. Sudah sama-sama basicnya, maka tinggal menyamakan pangkatnya x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan min 2x min 2. Nah, sekarang ada kuadrat nih. Gimana ya, Bu? Ya. Yuk kita selesaikan. X kuadrat plus 3x jadikan satu ruas, plus 2x ya karena pindah ruas, plus 4 plus 2 berarti sama dengan 0. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, bagaimana kita mencari HP-nya? Kalau bentuk kuadrat berarti difaktorkan. Masih ingat nggak cara faktorin? Waktu kelas SMP kelas 8 ya? Kita mencari kalau dikali 6 tapi ditambah itu hasilnya harus positif 5. Berapa ya? 2 sama 3. 2 tambah 3, 5. 2 kali 3, 6. Nah, berarti x ya kan, kali x kuadrat berarti plus 2 plus 3. Ini sama dengan 0. Maka di sini x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan 0 min 2. X sama dengan min 2. Di sini x tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 min 3. X sama dengan min 3. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 2. Min 2 dan min 3. Gitu. Nah, kalau persamaan kuadrat difaktorkan. Ingat cara memfaktorkan. Oke, sekarang masuk ke contoh nomor 4. Nomor 4 itu adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka nilai dari fx-nya itu sama dengan 0. Syaratnya A lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, ya agak banyak syaratnya.
karena ada bilangan pokoknya adalah A dan B. B tidak lebih besar dari 0, B tidak boleh sama dengan 1, dan A tidak boleh sama dengan B. Contohnya, coba ya, kita lihat contohnya. Di sini 5 pangkat x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 5x tambah 6. Nah, di sini basisnya beda, ya kan? Di sini basisnya 5, di sini yang sebelah kanan basisnya 7, tapi pangkatnya sama. Nih, pangkatnya sama nih. Nah, ya kan? X kuadrat min 5x plus 6. Berarti bernilai nanti nilai fx-nya itu sama dengan 0. Maka bisa Bunikan tulis fx-nya berarti yang mana? X kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Pemfaktoran lagi. Kayak tadi. 6 bilangan berapa kalau dikali 6 kalau ditambah ini min 5. Yuk, berapa? Coba. Min 2 sama min 3. Min 2 tambah min 3 min 5. Min 2 kali min 3 6, ya kan? Berarti x min 2 min 3. Berarti langsung aja x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Itu ya. Berarti HP sama dengan 2 dan 3 gitu. Lalu yang contoh yang A ini, sekarang contoh yang B. Misalnya ada 2 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan 3 pangkat x kuadrat min 4. Ini juga sama kan? Pangkatnya, basisnya beda, berarti langsung saja, berarti fx-nya 0. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini bentuk selisih 2 kuadrat. Ingat ini, selisih 2 kuadrat. Ingat ya, gimana faktorinnya? Gampang banget kalau selisih 2 kuadrat. Ini kan 4 bilangan kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat. Nanti A plus B, A min B. Ingat-ingat, kalau di sini A dan B-nya itu bilangan kuadrat. Berarti di sini 4 itu berapa kuadrat? 2 kan? Berarti x plus 2, x min 2. Berarti di sini sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2. Berarti HP-nya ada 2. Min 2 sama 2. Ya kan? Nah, contoh yang persamaan nomor 5. Bersama nomor 5 itu ada hx dipangkatkan fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di sini agak rumit ya, maka ada 4 kemungkinan. Kalian harus mengecek satu-satu, menyelidiki satu-satu. Yang pertama, yang A itu adalah fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan negatif 1. Syaratnya fx dan gx keduanya ganjil atau keduanya genap. Gak boleh salah satu ya, harus keduanya ganjil atau keduanya genap. Lalu yang terakhir atau kemungkinan yang keempat yaitu hx-nya sama dengan 0. Nah, kalau hx-nya sama dengan 0, syaratnya
fx dan gx positif. Contoh, di sini ada x plus 3 dipangkatkan 2x min 1 sama dengan x plus 3 dipangkatkan dengan x plus 2. Coba hx nya yang mana nih? hx nya ini toh x plus 3, fx 2x plus 1, gx x plus 2. Nah, ini ketiganya ini kita masukkan, kita uji ke 4 kemungkinan, ya kan, diuji. Kita uji kemungkinan yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Pasti tadi 2x min 1 sama dengan x plus 2. 2x, x nya pindah ke kiri, min x sama dengan 2, x 1 min 1 pindah ke kanan plus 1. Jadi x sama dengan 3. Berarti ini memenuhi ya, pasti ini. Yang B, hx sama dengan 1. hx nya tadi x plus 3 sama dengan 1, maka x sama dengan 1 dikurangi 3, x sama dengan negatif 2. Itu juga pasti memenuhi karena tadi tidak ada syaratnya ya. Terus yang ketiga atau yang C, itu tadi hx sama dengan negatif 1. Tapi syaratnya diingat tadi fx dan gx keduanya, nilai fx dan gx harus sama-sama ganjil ataupun sama-sama genap. Kita uji coba dulu. X plus 3 sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1, plus 3 pindah ke kanan jadi min 3, x sama dengan negatif 4. Kita masukkan ke fx dan gx. Ketika f nya kita ganti negatif 4, jadi maka 2 kali negatif 4 dikurangi 1, min 8 min 1 sama dengan min 9. Min 9, ya kan? Terus yang F, G. G min 4. G nya tadi itu adalah min 4 tambah 2, min 2. Ini genap, yang ini ganjil. Berarti ini keduanya tidak sama-sama ganjil ataupun keduanya tidak sama-sama genap, berarti tidak memenuhi. Sekarang yang D. Yang D itu hx nya sama dengan 0. Berarti x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 min 3. Tapi tadi syaratnya apa? Untuk hx sama dengan 0, fx dan nilai gx nya adalah positif. Ini negatif 3. Ini bukan bilangan positif ya, ini bilangan negatif. X nya min 3. Lalu kita uji dulu ke fx. F min 3, 2 kali min 3 dimasukkan ke fungsi fx nya tadi, kurangi 1, min 6 min 1. Fx nya m ketika min 3 itu berarti min 7, negatif. Kita ke gx. Gx nya tadi min 3 plus 2, negatif 1. Ini sama-sama negatif, ya kan? Fx dan gx negatif.
berarti tidak memenuhi. Karena tadi ketika Hx sama dengan 0, itu syaratnya nilai Fx maupun nilai Gx itu harus positif, sedangkan ini nilainya negatif, jadi tidak memenuhi. Berarti bisa disimpulkan HP-nya yang memenuhi adalah apa? Ini yang memenuhi. Nah, berarti negatif 2,3. Ini HP-nya. Gitu. Kita masuk contoh kedua ya, dari persamaan yang nomor 5 biar lebih paham lagi. Contoh yang kedua. Di sini ada x-3 pangkat 2x min 1. x-3 pangkatnya x per 1. Supaya lebih paham lagi. Ini kan udah sama basicnya. Berarti x-nya x min 3, fx-nya 2x min 1, hanya untuk mempermudah, gx-nya x plus 1. Kita uji coba dulu, diuji coba ya, uji coba 4 kemungkinan. Yang pertama, fx sama dengan gx, berarti 2x min 1 sama dengan x plus 1. Aljabar biasa, pindah-pindah ruas, saya x-nya 2. Nah, ini tanpa syarat. Yang B, hx sama dengan 1, x min 3 sama dengan 1. 1 tambah 3. Ini juga tanpa syarat. Sekarang yang C. Nah, hx sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 syaratnya keduanya harus sama-sama ganjil maupun keduanya harus sama-sama gerak. Jadi x min 3 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 tambah 3. X-nya 2. Kita uji coba dulu ke F2. F2 berarti 2 kali 2 kurangi 1. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Ganjil, ya kan? Sekarang G2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini keduanya sama-sama ganjil, berarti kesimpulannya dia memenuhi. Ini kan karena tadi ingat di syarat hx sama dengan negatif 1 itu harus syaratnya fx dan gx adalah sama-sama ganjil maupun sama-sama genap. Dengan di sini sama-sama 3 ya. Ini 3, ini 3. Berarti memenuhi. Terus sekarang yang D. Yang keempat, uji coba keempat itu tadi hx sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 plus 3. Uji dulu fx F3 ya, berarti F3 2 kali 3 kurangi 1 dengan minus 1 sama dengan 5. D3 berarti E3 X 3 tambah 1 sama dengan 4. Tadi syaratnya sama-sama harus positif. Sekarang 5 sama 4. Nah, ini juga keduanya sama-sama positif. Positif 5, positif 4 ya kan? Berarti ini juga memenuhi. Nah, ternyata ini memenuhi semua. Ketika diuji ini 5, ini 4. Berarti HP-nya yang mana saja? Yang 2,
4 dan 2 juga dan 3. Di sini kan 2-nya 2 kali ya, berarti cukup ditulis 1 kali aja. Berarti 2, 3, dan 4. Himpunan penyelesaiannya ada 3 gitu. Jadi yang dilihat nilai X-nya ini. X itu adalah himpunan penyelesaiannya. Ini untuk menguji coba. Itu sekarang masuk ke contoh selanjutnya, persamaan selanjutnya. Yang nomor 6. Untuk nomor 6 itu ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Maka ada 2, fx sama dengan gx, yang b hx nya 0 sama dengan 0, dengan syarat fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx juga tidak boleh sama dengan 0. Masuk ke contoh soal ya, biar lebih mudah. Jadi di sini yang sama itu bukan basicnya, tapi adalah pangkatnya, eksponennya. Kalau tadi yang contoh nomor 5 itu yang sama adalah basicnya, sekarang yang sama adalah pangkatnya. Kebalikannya. Tuh. Contohnya di sini ada 2x min 1 pangkat x plus 2 sama dengan x plus 1, pangkatnya sama ya. Nah, ini fx nya 2x min 1 hx x plus 1 gx hx nya bukan x plus 1, sorry, hx nya x plus 2 gx nya x plus 1 gitu ya. Ini syarat yang pertama tadi yang A, fx sama dengan gx, berarti 2x min 1 sama dengan x plus 1. 2x min x min x. Nah, 2x min x 1 plus 1, x sama dengan 2. Lalu yang B, hx nya sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan 0 min 2, x sama dengan min 2. Kita uji coba dulu. Apakah fx nya tidak sama dengan 0 atau gx nya juga tidak sama dengan 0? Ketika f nya min 2, maka 2 kali min 2 min 1, min 4 min 1 min 5. Lalu f nya 2, g nya 2, kok f lagi sih, g nya min 2, maka min 2 tambah 1 sama dengan min 1 ya. Keduanya tidak sama dengan 0, berarti memenuhi ya kan syaratnya ini, fx tidak boleh sama dengan 0, gx tidak boleh sama dengan 0. Di sini negatif 5 sama negatif 1, berarti ketika x sama dengan min 2 itu memenuhi. Jadi HP nya ada 2, negatif 2 dan 2 gitu, gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk persamaan eksponen yang ketujuh atau yang terakhir. Di sini ada bentuknya seperti ini nanti. Nggak usah bingung, nanti kalau udah latihan soal pasti bisa deh. Nah, nih syaratnya A tidak boleh sama dengan 1, A
boleh sama dengan 0 yang besar. A, B, C itu anggota bilangan real. Nah, nanti caranya bagaimana? Faktorkan dulu. Karena ini ada berkuadrat, jadi faktorkan bentuk persamaan kuadratnya. Nah, setelah itu akan diperoleh Y sama dengan A pangkat Fx. Nah, setelah itu habis itu tentukan himpunan penyelesaiannya atau tentukan nilai X-nya. Contoh. Langsung masuk aja ke soal. Di sini ada 3 X plus 2 tambah 9 pangkat X plus 1 dikurangi 810 sama dengan 0. Lah, kok susah sih, Bu? Wah, enggak lah, lihat nih bilangannya nih. Bilangannya berpola kok ini. Nah, ini Bu pisahkan ya. Nah, ini ingat ya sifat eksponen. Ayo diingat lagi, A pangkat M tambah N nantinya apa? A pangkat M dikali A pangkat N, ya kan? Bisa Ibu pisahkan berarti. Ini juga Ibu pisah. Nah, 9 pangkat X dikali 9 pangkat 1 kurangi 810. Setelah itu di sini 3 kuadrat 9 ya. Nih, jangan lupa 9 Ibu taruh di depan, konstantanya 3 pangkat X ditambah 9 pangkat 1 ini kali 9 pangkat X dikurangi 810 sama dengan 0. Nah, ini depannya 9 sama 810, konstantanya kita akan sederhanakan dibagi 9. Makanya tinggal tersisa 3 pangkat X ditambah 9 pangkat X dikurangi berapa? 810 dibagi 9, 90 ya. Maka di sini 3 pangkat X. Nah, di sini 9 pangkat X-nya kita ubah ke basis 3. 3 kuadrat dipangkatkan X dikurangi, oh ini sama dengan 0 ya, kurangi 90 sama dengan 0. Nah, di sini Bunda kan mau ngubah 3 ya, ini 3 kuadrat ini diubah ke bentuk ini. Lihat nih pangkatnya nih, pangkat berpangkat kan dikali kan jadinya 3 pangkat 2x. Bisa jadi Ibu ubah menjadi seperti ini, 3 pangkat x. Nah, sama aja kan, x kali 2, 2x, ini 2x juga, supaya bentuknya sama nih. Cakep kan? Nah, yang manis sama dengan 10. Maka di sini supaya kalian mudah, kita misalkan aja, nggak apa-apa, kita misalkan. Nah, di sini 3 pangkat X itu sama dengan P. Boleh P, boleh yang lain, variabel lain. Maka nanti jadinya P ditambah P kuadrat kurangi 90 sama dengan 0. Nah, ini lanjutnya di sini ya. Nah, sekarang sudah bentuknya seperti pemfaktoran ya kan? Bentuk kuadrat itu. Nah, berarti ini kan P kuadratnya taruh di depan, ditambah P kali 90 sama dengan 0. Nah, kita mencari di sini min 90 itu kalau ditambah hasilnya 1, kalau dikali negatif 10 berarti berapa dong? Yo, 10 sama min 9. Berarti nanti di sini P tambah 10, P kurangi 9 sama dengan 0, ya kan? Berarti sini P sama dengan negatif 10 atau P sama dengan 9. Nah, sekarang kita kembalikan. Tadi P-nya itu adalah 3 pangkat X. Kembalikan P sama dengan 3 pangkat X, ya kan? Berarti 3 pangkat X sama dengan negatif 10. Nah, sekarang
Tadi syaratnya itu apa? Kita mencari X-nya ya kan? Sekarang 3 pangkat berapa yang hasilnya negatif 10? Nggak ada ya? Berarti ini tidak memenuhi. Beda kan? 3 pangkat 5, 3 pangkat 1, 3 pangkat negatif 1 juga tidak negatif. Berarti sekarang yang P-nya itu negatif 10 tidak memenuhi. Sekarang kalau P-nya 3 pangkat X-nya sama dengan 9. Nah, 3 pangkat X, 9 itu kita ubah 3 pangkat 2. Berarti X sama dengan, karena basicnya sudah sama, X sama dengan 2. Berarti yang 2 ini memenuhi. Berarti HP-nya adalah 2 gitu ya kan, 3 kuadrat sama dengan 9 nih. Nah, mudah kan anak-anak? Jadi kalian nanti pahami betul-betul bentuk persamaan eksponen ada 7. Itu nanti kalian pelajari baik-baik, lalu nanti isi kuis ya di dalam e-learning. Yang teliti aja, mengerjakannya tidak usah terburu-buru. Tetap semangat dan tetap sehat. See you, bye-bye.